Perilaku yang mencerminkan pemahaman ibadah sholat. 1. Kebajikan terhadap sesama. A. Melatih kekompakan. Sholat fardu lebih baik dikerjakan secara berjamaah karena lebih utama dan pahalanya lebih banyak. Pada saat sholat berjamaah akan terlihat kompak. Imam mulai sholat dan diikuti oleh makmumnya hingga selesai. Gerakan sholat imam dan makmum selalu kompak. Hal ini bisa dijadikan teladan. B. Mematuhi perintah ketua kelompok. Dalam sholat berjamaah, imam selalu diikuti oleh makmumnya. Takbir, ruku, sujud, tasyahud, dan gerakan imam lainnya selalu dipatuhi makmumnya. Sepanjang sholat imam benar, maka harus diikuti makmumnya. Makmum tidak boleh mendahului gerakan imamnya. Pelaksanaan sholat berjamaah dapat dijadikan teladan. Imam sholat sama dengan ketua kelompok. Perilaku ketua kelompok harus benar dan baik agar dapat diikuti oleh anggotanya. Anggota kelompok harus patuh kepada ketuanya. C. Tidak marah bila dinasehati. Imam sholat harus diberitahu kesalahannya. Makmum sholat juga harus mau dan berani memberitahu kesalahan imamnya. Ketika gerakan imam salah, makmum harus mengucapkan Subhanallah. Ketika bacaan imam salah atau lupa, makmum harus membetulkannya. Semua tindakan imam dan makmum tersebut hanya untuk kebenaran dan diikhlaskan karena Allah semata. D. Suka mengirimkan salam dan mendoakan teman. Setiap sholat selalu diakhiri dengan ucapan salam. Salam adalah ucapan untuk keselamatan, kerahmatan, dan keberkahan bagi orang lain. E. Menepati janji. Orang yang terbiasa sholat di awal waktu akan pandai mengatur waktu. Ia tidak suka menunda-nunda waktu sholatnya. Sepertinya, ia sudah punya janji kepada Allah untuk menjumpainya pada awal waktu sholat. Dengan demikian, orang yang terbiasa sholat tepat waktu akan selalu menepati janji kepada sesamanya. F. Memupuk rasa solidaritas. Sholat diwajibkan bagi setiap muslim tanpa adanya pembedaan kaya, miskin, laki-laki, wanita, pejabat, rakyat jelata, pintar, bodoh, mukim, safar, sehat, atau yang sakit sekalipun. Bahkan tidak ada pembedaan antara pengkhususan shaf-shaf sholat di dalam masjid. Bagi yang datang duluan boleh menempati shaf-shaf terdepan. 2. Menghindari perilaku tercela. Beberapa perilaku tercela akan dapat dihindari jika kita memahami makna ibadah sholat secara benar. Beberapa perilaku tercela tersebut adalah seperti di bawah ini. A. Suka mengungkit-ungkit pemberian. Sholat yang khusyuk senantiasa mengajarkan keikhlasan, yaitu semua amal hanyalah untuk Allah. B. Suka meremehkan teman. Sholat mengajarkan kita mengagungkan Allah dan merendahkan diri di hadapannya. C. Ingin menang sendiri. Siapa yang datang lebih dulu di masjid, maka ia berhak menempati shaf sholat terdepan atau yang ia inginkan. Yang datang belakangan tidak boleh menggeser atau meminta jamaah lain pindah ke tempat lain karena akan ditempatinya. D. Suka mencuri. Sholat sebenarnya akan mencegah kita dari niat berbuat jahat, termasuk mencuri atau mengambil sesuatu milik orang lain tanpa izin. E. Suka meminta-minta. Selama sholat, kita sebenarnya telah banyak meminta kepada Allah, baik meminta ampunan, petunjuk, pertolongan, belas kasih, derajat, rezeki, kesehatan, kesejahteraan, rahmat, dan keberkahannya. Maka, tidak patut kita meminta-minta kepada selainnya. F. Suka berbohong. Orang dapat saja berbohong kepada orang lain, tapi sebenarnya ia tidak bisa berbohong kepada dirinya sendiri dan kepada Allah. Seorang yang beriman tentu menyadarinya dan tidak akan berbohong ketika ia mengingat kepada Allah, maka setiap sholat kita selalu diingatkan. Ketika kita berbohong, kita akan teringat terhadap pengawasan Allah dan kita akan mengurungkannya. G. Suka mengganggu teman. Kita tidak boleh mengganggu teman yang sedang sholat, apalagi sampai membatalkan sholatnya. Kita harus saling menjaga kondisi agar sholat dapat dijalankan secara khusyuk.
Apabila kita sudah terbiasa menjaga kondisi yang baik atau tidak suka mengganggu salah teman, maka kita terbiasa untuk tidak saling mengganggu.